Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. So, siluet hantu itu tiba-tiba memutuskan untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, karena pembunuhan itu gagal. Mencoba melarikan diri, tatapan Luo Feng dingin, menjadi kabur saat dia dengan cepat mengejar. Setelah mencapai alam semesta level 9, kecepatannya terlalu cepat, melintasi lebih dari 300 km dalam 1 detik. Keduanya melintas sejauh beberapa ratus km, akhirnya mencapai di atas ngarai. Kecepatannya tidak bisa menandingiku, tapi dia melewati pintu masuk hukum angin, maka gerakannya aneh. Sangat disayangkan bahwa pemahamannya sangat rendah. Mata Luo Feng berkelebat dengan niat membunuh. Saat dia terbang melewati ngarai, energi rohnya terhubung dengan ruang alam semesta tiba-tiba saat dia merasakan riak. Tidak baik, ekspresi Luo Feng berubah. Di bawah ngarai, seorang prajurit lapis baja setinggi 3 meter memegang 2 kapak besar bergegas dari pukulan. Matanya seperti tembaga saat dia meraung, pergi dan mati. Gemuruh, dia mengayunkan 2 kapak besarnya. Haha, siapa yang takut? Luo Feng memegang pedang ilusi darahnya, bahkan tidak menghindar. Tatapannya dingin dan brutal, seluruh tubuhnya dimiringkan ke bawah dan dengan cepat bergegas ke bawah. Secara bersamaan, dia menggunakan kekuatan keturunannya, dan mengumpulkan semua kekuatannya ke lengan kanannya, saat bilahnya mulai menyatu dengan ruang alam semesta dan hukum emas. Pedang itu membawa kegilaan mutlak saat menebas ke bawah. Prajurit di bawah juga mengayunkan kapaknya dengan keras, menebas. Sebuah jarum seperti energi roh menembus kesadaran Luo Feng, menabrak pagoda void yang sangat kokoh, menyebabkannya sedikit bergetar. Jelas serangan itu sangat kuat, mempengaruhi kesadaran Luo Feng. Gemuruh, bilah dan kapak bentrok, prajurit brutal dan liar itu secara alami dikaruniai kekuatan dan kekuatan. Dan bilah Luo Feng adalah bilah penguburan 7 ilusi, itu juga sangat kuat. Meskipun diresapi dengan 2 hukum asal, sangat disayangkan pada saat kritis kesadarannya terpengaruh. Tubuh prajurit itu bergetar karena benturan, wajahnya memerah saat dia memuntahkan darah, kehilangan kendali atas kapak besar di tangannya saat kapak itu terbang keluar. Kapak itu menjadi seperti bintang jatuh, terbang langsung ke gunung di sampingnya. Dengan gemuruh, puing-puing dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dia tidak bisa membantu ketika tubuhnya jatuh, dan tangan kanannya terkoyak. Kamu ingin melarikan diri? Luo Feng memegang pisau bayangan darah dan turun dengan liar mengejarnya. Bagaimana ini bisa? Saat dia turun, dia melihat ke belakang dengan ketakutan pada prajurit lapis baja perak yang mengejarnya. Dia juga level 9. Dalam hal kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari Shadow. Dan dia bahkan bertemu langsung dengan seranganku, di bawah serangan roh iblis dia bahkan melukaiku dengan parah. Apakah dia manusia atau hantu? Luo Feng terbang ke bawah. Tatapannya setajam pisau, saat dia menatap prajurit kapak besar dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. See you. Dari bawah ngarai, sejumlah besar cahaya emas tiba-tiba melesat melewati prajurit itu dan menembus ke arah Luo Feng. Senjata roh, pikiran Luo Feng bergerak. Tepat di depannya, 1000 bilah pisau kecil muncul dan kekaburan hitam dari bilah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Ini setelah Luo Feng hampir kalah dari Rock Wind Xiong, dia secara khusus meminta Babata untuk membuat bilah pisau tajam yang sederhana. Meskipun bilah ini tidak mahal atau apapun, dan hanya bilah sederhana. Namun, Luo Feng yang telah melihat sekilas beberapa esensi dari hukum ruang alam semesta, bahkan tanpa ukiran hukum pada senjata roh yang membantu, masih dapat menggunakan hukum ruang angkasa untuk memindahkannya. Ukiran pada senjata roh hanya ada di sana untuk membantu, memungkinkan orang lain menggunakannya dengan lebih mudah untuk menyerang. Namun seorang pejuang terampil sejati tidak membutuhkan itu. Dengan pikiran, seseorang akan menembus ruang itu sendiri, dan dengan pikiran lain, seseorang bahkan dapat membalikkan waktu. Luo Feng tidak bisa melakukan itu. Namun karena dia sudah melihat sekilas esensinya, bahkan tanpa bantuan, dia masih bisa menggunakan serangan yang diresapi hukum. Tentu saja, melakukannya dengan cara ini lebih melelahkan dan kekuatannya lebih lemah. Domain mutlak, Luo Feng menatap sejumlah besar cahaya keemasan. Bilah yang tak terhitung jumlahnya di depannya membentuk 11 naga bilah hitam. Setiap naga hitam terbentuk dari sejumlah besar bilah, juga, semuanya terhubung ke ruang alam semesta. 11 naga ini seperti 11 tali, menarik ruang alam semesta, menyebabkan ruang tertekan ke bawah. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya melambat, dibubarkan oleh naga hitam. Namun 11 naga hitam terus bergegas ke bawah pada prajurit yang dibangun. Rahmat, aku dari kuil abadi. Sebuah suara terkejut bergema di telinga Luo Feng.
Di bawah ngarai, berdiri di langit, seorang pemuda dingin berambut merah darah panjang mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana bisa, dia benar-benar merobohkan senjata rohku. Senjata roh saya secara pribadi dibangun oleh roh-roh abadi. Dia, kecepatannya lebih cepat dari Shadow, dia bahkan bisa memblokir serangan roh iblis, bertemu langsung dengan pang brutal itu, dan bahkan menjatuhkan senjata rohku. Siapa dia? Pemuda keren itu benar-benar terkejut. Namun, terlepas dari itu, dia masih berkomunikasi dengan Luo Feng agar dia menunjukkan belas kasihan. Kami dari kuil abadi. Tolong biarkan Wuki pergi. Dua siluet lain terbang dari atas ngarai, satu adalah bayangan yang mencoba membunuhnya sebelumnya, dan yang lainnya ditutupi seragam hitam mengenakan topeng. Kamu semua mencoba membunuhku tanpa alasan yang jelas barusan, dan kamu masih ingin aku melepaskanmu? Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan 11 naga pedang hitam, segera menabrak prajurit kapak besar yang mencoba bertahan dalam upaya terakhir, meledakkan tubuhnya, darah segar berterbangan kemana-mana. 11 naga pedang hitam segera bergegas ke bawah menuju pemuda keren berambut merah darah panjang. Pemuda keren itu terkejut ketika sebuah cakram bundar muncul di kakinya, segera menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Karena keduanya awalnya memiliki jarak yang cukup jauh di antara mereka, dan jangkauan kendali senjata roh memiliki batas, meskipun 11 naga pedang hitam sangat kuat, tanpa bantuan ukiran hukum, Luo Feng harus berat untuk mengendalikan mereka. Cepat lari! Bayangan dari bawah bersama dengan pemuda berseragam hitam dengan cepat bergegas ke kapal alam semesta yang muncul di depan mereka dan dengan cepat melarikan diri. Brengsek! Dari mana orang-orang ini berasal? Luo Feng terkejut dari situasi itu, melayang di udara di ngarai. Salah satunya memiliki senjata roh dan cakram roh terbang. Bahkan di alam semesta, mereka akan dianggap sebagai senjata roh yang benar-benar luar biasa. Dan mereka benar-benar membawa kapal alam semesta, jelas lebih baik dari kapal utusan sebelumnya. Setidaknya kecepatannya jauh lebih cepat. Petik 2. Dengan gelombang, 11 naga pedang hitam dengan cepat menghilang. Luo Feng dengan cepat turun, mendarat di tanah ngarai. Di sana tergeletak sisa-sisa prajurit yang dibangun. Item luar angkasa. Luo Feng menemukan gelang luar angkasa prajurit itu dan mengambilnya. Sepertinya tidak benar, 4 alam semesta level 9 ini terlalu kuat. Salah satunya bahkan sangat cepat, bahkan melewati pintu masuk hukum angin. Bahkan di antara alam semesta, setiap tingkat alam semesta yang melangkah melalui pintu masuk hukum akan dianggap jenius mutlak. Hanya satu serangan roh yang benar-benar bisa mengguncang pagoda kosongku. Dan makhluk kasar itu bisa menerima tebasanku dan tidak mati. Dan pengontrol terakhir, kekuatan senjata rohnya tidak lemah sama sekali. Aneh, di benua Sungai Darah, tempat semacam ini, dari mana begitu banyak orang jenius muncul? Saya akan pergi dari sini dulu dan memeriksanya perlahan. Luo Feng tidak berani ceroboh. Dia segera menjadi kabur dan terbang dengan cepat menuju daerah yang lebih dalam dari reruntuhan Dewa Kuno. Bagaimanapun, reruntuhan Dewa Kuno itu luas dan tak berujung, dia bisa mulai dari mana saja. Di tingkat awan yang tinggi di atas. 3 siluet berkumpul di udara. Itu adalah bayangan, pria berseragam hitam dan pemuda dingin berambut merah darah panjang. Namun ketiganya tidak sombong seperti sebelumnya, dan mereka semua sangat terkejut. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Suara Shadow lebih dalam, namun jelas dia seorang wanita. Kita semua jenius luar biasa dari kuil abadi di benua Sungai Darah. Kita semua datang ke reruntuhan Dewa Kuno untuk mengalami pelatihan hidup dan mati. Tanpa kekuatan gabungan, melawan pemuda level 9 alam semesta yang serupa, kami sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, 4 lawan 1. Pemuda keren itu menggelengkan kepalanya. Terlalu kejam dan terlalu kuat. Dia sangat kuat. Dia telah melewati hukum asal emas dan ruang angkasa. Juga, senjata rohnya jelas tidak memiliki ukiran hukum dan kekuatannya masih lebih besar dari milikku. Kuat, sangat kuat, pemuda berseragam hitam dengan topeng berkata dengan sungguh-sungguh. Serangan rohku bahkan tidak mempengaruhinya, dia masih berhasil menebas dan melukai Wuki, yang tidak dapat melakukan apapun. Mereka bertiga benar-benar linglung. Mereka semua adalah jenius mutlak yang bangga, jenius luar biasa dari benua Sungai Darah. Mereka telah sangat diasuh dari kuil abadi, bahkan lebih tinggi dari utusan khusus. Jenius yang bangga atau tidak, mereka juga harus mengalami pelatihan hidup dan mati. Selalu ada langit di atas kita tidak bisa bangga. Masih banyak jenius yang belum ditemukan di sini di benua Sungai Darah. Yang dari hari ini sangat kuat. Petik 2. Kami akan melanjutkan pelatihan kami. Permintaan kuil abadi untuk para jenius ini adalah bahwa mereka harus menyerap 3 kristal Sungai Darah sebelum mereka dapat kembali. Kalau tidak, mereka hanya harus mati di reruntuhan Dewa Kuno.
Empat yang bertarung melawan Luo Feng adalah jenius mutlak dari benua Sungai Darah. Karena mereka tidak memiliki jaringan alam semesta virtual, dalam hal pertukaran informasi dan merekrut para jenius saja sangat sulit. Banyak jenius mutlak tidak akan pernah ditemukan. Pada saat seorang pejuang sejati akhirnya ditemukan oleh yang kuat, itu akan menyia-nyiakan periode pengasuhan terbaik. Dibandingkan dengan keempatnya, Luo Feng berasal dari umat manusia yang luas di alam semesta. Melalui pencarian gila jaringan alam semesta virtual, bersaing berkali-kali, dipilih melalui triliunan jenius dan membuktikan dirinya melalui pertempuran berulang kali. Akhirnya mencapai 10 besar alam semesta. Dan saat ini, dia dianggap sebagai jenius mutlak kelompok ini di sebelah Bolan. Namun, setelah belajar di kota kekacauan utama selama 30 tahun, bagaimana keempatnya bisa dibandingkan? Luo Feng tidak memiliki tujuan, berjalan dan berlatih di dalam reruntuhan dewa kuno yang tak berujung dan luas adalah tujuannya. Ada banyak tempat dengan aura pembunuhan yang kental, tidak perlu tinggal di satu tempat. Setengah bulan kemudian, Luo Feng berdiri di atas gunung setinggi 100.000 meter, melihat ke kejauhan, ada lubang yang sangat besar, saya telah melihat banyak lubang besar sebelumnya dengan diameter beberapa ratus km, mereka cukup teratur. Lalu mengapa lubang ini luar biasa besar, diameternya mendekati 10.000 km? Aku akan pergi melihat-lihat. Luo Feng awalnya ingin berjalan dan berlatih untuk menjelajahi reruntuhan dewa kuno lebih banyak. Namun pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya menuju ke lubang besar. Lubang besar dengan diameter hampir 10.000 km, apa itu? Bahkan jika bulan dilemparkan ke dalamnya, itu hampir tidak akan mengisinya. Luo Feng berdiri di tepi lubang, merasakan energi aneh yang memancar dari dalam. Energi ini kuat, kuno, gila. Aura pembunuhan yang sangat kental. Luo Feng menatap. Dia tidak bisa melihat ujung lubang besar ini. Awalnya, bahkan ketika dia berdiri di gunung setinggi 10.000 meter, dia hampir tidak bisa melihat tepi lubang besar. Namun, saat dia berdiri di sini sekarang, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat ujungnya, hampir seolah-olah itu luas dan tak berujung. Lubang besar ini sepertinya tempat yang bagus. Itu sangat dalam dan aura pembunuhannya sangat kental. Mata Luo Feng berbinar, mengungkapkan senyuman, saya bisa membangun tempat tinggal di sini di pit dan berlatih untuk waktu yang lama. Selama setengah bulan terakhir, karena dia tidak memiliki tujuan tetap, dia berkeliaran secara acak. Tetapi alasan utamanya adalah bahwa setengah bulan yang lalu, dia bertemu dengan 4 jenius level 9 alam semesta. Setelah dia membunuh satu dan mendapatkan item luar angkasanya, pemindaian yang bagus mengungkapkan sesuatu. Prajurit yang mati juga memiliki kapal alam semesta dan perangkat komunikasi. Pemindaian invasif Babata terhadap perangkat komunikasi telah mengungkapkan pesan yang direkam di dalamnya. Dari rincian pesan, dia bisa menyimpulkan, prajurit yang mati itu disebut Wookiee dan dia adalah seorang jenius elit yang dipelihara oleh kuil abadi. Seorang jenius yang dipelihara oleh kuil abadi? Saya mungkin mendapat masalah dari beberapa pejuang mutlak. Saat itu pikir Luo Feng. Karena benua Sungai Darah ini bukan tanah kelahirannya, dia telah bergegas ke tingkat awan ke-18 dan duduk di kapal otomatnya, terbang sejauh 10 miliar km sebelum berhenti. Saya membutuhkan tempat yang aman untuk menetap dalam jangka waktu yang lama untuk mempelajari tablet 9 universe saya dengan benar. Luo Feng melompat turun dari tepi lubang dan turun. Aura pembunuhan sangat kental. Tempat yang bagus, ini tempat yang bagus. Wajah Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membiarkan gravitasi menariknya ke bawah dan akhirnya berhenti setelah turun sejauh 1000 km. Melihat sisi gunung, Luo Feng mengangguk. Di sini adalah tempat yang bagus. Saya akan menggali lubang di dinding gunung dan tinggal di sini. Adapun bagian bawah lubang, siapa yang tahu seberapa dalam lubang ini, hanya ketika dia punya waktu dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa. Luo Feng akhirnya meletakkan akarnya di lubang besar ini. Dengan kemampuannya, ia dengan mudah dapat menggali ruang dengan lebar 100 meter, panjang 100 meter, dan tinggi 10 meter untuk dirinya sendiri. Ia juga merenovasinya dengan mengukir beberapa batu menjadi patung, beserta ukiran di dindingnya, sehingga terasa seperti rumah biasa. Adapun tempat tinggal ini, Luo Feng dengan bangga menamakannya tempat tinggal Huge Pit. Ada jalan setapak jauh di dalam lubang besar yang terhubung ke sisi dinding gunung. Luo Feng lapis baja perak dan Mosa Luo Feng secara bersamaan duduk bersila di atas ranjang batu. Ya, tubuh buminya dan klan Mosa sama-sama berada di dunia luar. Lagi pula, tubuh klan Mosa sangat sensitif dengan ruang alam semesta. Jadi, saat prajurit mendekat, dia akan ditemukan, dan, di saat krisis, Mosa Luo Feng bisa menjadi pengawal. Aura pembunuhan ini unik untuk reruntuhan dewa kuno dan efeknya sangat jelas pada tubuh. Luo Feng tiba-tiba berdiri. Mosa Luo Feng di sampingnya segera menghilang ke dunia internal.
Satu-satunya hal adalah, tubuh bumi dan tubuh Mosa memiliki jalur yang jelas untuk dilatih, tetapi bagaimana dengan binatang bertanduk emas itu? Dewa dunia dan kehampaan mutlak sangat ditekankan, namun binatang bertanduk emas itu masih kekurangan teknik bertarung. Ada banyak teknik dalam ingatan yang diwarisinya. Jauh sebelum dunia Sungai Darah, Luo Feng telah memikirkan masalah ini. Bahkan dengan bantuan Babata, dia hanya berhasil mempersempitnya menjadi 12 teknik yang dipilih untuk dipilih Luo Feng. Namun pilihannya terlalu sulit, dan dia hanya berhasil memilih 3 dari mereka. Mereka adalah, perburuan 8 level, merobek langit dan tanah, tanduk emas. 3 teknik ini semuanya sangat kuat. Pikiran Luo Feng adalah membiarkan binatang bertanduk emas itu mencoba ketiganya terlebih dahulu dan melatihnya. Setelah mengamati hasilnya, dia kemudian akan memilih teknik yang paling dia kuasai. Semua 3 teknik hebat ini termasuk dalam pertempuran jarak dekat. 8 level Hun, fokus pada pergerakan. Merobek Sky dan Lan, berfokus pada kekerasan pertempuran jarak dekat. Goldhorn, fokus membunuh dalam satu pukulan. Meskipun mereka semua kuat, masing-masing dari ketiganya memiliki spesialisasi mereka sendiri, baik itu gerakan, satu hit kill atau kekerasan. Ini benar-benar merepotkan. Kadang-kadang, dengan pilihan tanpa akhir di hadapan Anda, itu memang membuat sakit kepala. Luo Feng menghela nafas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa. Kata-kata itu memang menjengkelkan. Bahkan para jenius mutlak dari perusahaan alam semesta virtual harus menggunakan poin untuk bertukar teknik. Ini benar-benar tidak seperti binatang bertanduk emas, memilih teknik manapun dari ingatan yang diwarisi. Saya tidak bisa terlalu bangga, jika saya melakukannya, saya akan sial. Saya harus rendah hati. Merasa baik, Luo Feng mendengus dan mengikuti jalan setapak di tempat tinggalnya ke titik yang dekat dengan tepi lubang. Dia duduk di dekat pintu keluar dan melihat kedalaman lubang besar yang tak berujung di bawah. Di depannya ada aura pembunuhan tebal yang tak ada habisnya, dia berhenti berpikir dan santai. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat aura pembunuhan yang jauh. Lubang itu sangat besar. Secara alami aura akan mengalir di kedalaman membentuk segala macam gambar ilusi, kadang-kadang membentuk gambar yang sangat hidup. Pada saat ini, dalam bidang penglihatannya, gambar besar 100 km yang kabur dapat terlihat di kejauhan. Lenyap dan jauh. Itu adalah gambar sejenis kadal besar. Satu-satunya perbedaan dari kadal asli adalah ia memiliki tanduk yang menembus langit. Juga, itu lebih kekar dan cakarnya lebih besar. Di dalam gambar buram itu, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba jatuh dari langit, dan binatang sepanjang 100 km itu benar-benar melihat ke atas dan bergegas menuju langit. Saat terbang, ekor kadal panjangnya melambai dengan cepat, dan dengan keras menabrak telapak tangan besar itu. Gemuruh, gambar itu menyebar dan energi mengalir keluar, tidak lagi membentuk gambar yang realistis seperti sebelumnya. Ini. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Adegan buram dari sebelumnya terlintas di benaknya. Pergerakan binatang itu sebelumnya terutama terbang dan melambaikan ekornya yang panjang. Setelah itu ekor itu mencambuk telapak tangan surgawi itu, menyebabkannya hancur total. Penerbangan, gelombang ekor, gambaran itu terus berkelebat di benaknya saat dia sedang melatih 3 teknik perburuan tingkat 8, merobek langit dan tanah dan tanduk emas. Selama periode ini, Luo Feng tiba-tiba mengerti sedikit. Saat kesadarannya terhubung, apapun yang dia pahami dan lihat, 2 lainnya secara alami juga akan belajar. Pelatihan binatang bertanduk emas itu secara alami adalah pelatihan tubuh buminya. Ini, jelas bukan penampilan alami. Tidak mungkin gambar yang terbentuk sederhana akan diresapi dengan begitu banyak hukum asal yang dalam. Petik 2. Memang, dalam dan mendalam, bahkan penerbangan sederhana dan lambaian ekor itu terulang kembali di benaknya. Untuk ekor yang benar-benar mencambuk dan menghancurkan telapak tangan itu, kekuatannya luar biasa. Ini bukan kejadian alami. Luo Feng tiba-tiba teringat bagaimana dia menatap reruntuhan dewa kuno dari atas, melihat lubang-lubang besar di mana-mana, hampir seperti jejak kaki binatang buas. Ini membuat pikiran Luo Feng berkelebat dan matanya berbinar. Lubang besar itu bisa ditinggalkan oleh binatang buas sejak pertempuran legendaris antara perusahaan alam semesta virtual dan penduduk asli dunia Sungai Darah bentrok. Kemudian, gambar buram itu sebelumnya, mungkinkah itu adegan pertempuran tertentu dari waktu itu? Luo Feng terkejut di dalam. Dalam hal perspektif, miliknya memang tinggi. Dia merasa, adegan pertempuran cepat dari gambar sebelumnya pasti melebihi adegan pertempuran kematian. Karena, di kota kekacauan utama, Luo Feng secara pribadi telah menyaksikan 2 orang mati bertarung, dan juga melihat gurunya Tru Yan mendemonstrasikan kehebatannya. Satu-satunya hal adalah, dari perasaan, itu tidak sebanding dengan binatang buas itu atau telapak tangan besar itu. Telapak mata Luo Feng menatap lebar.
Telapak tangan yang besar, itu hampir seolah-olah Guntur bergema di kepalanya. Saat itu di kota kekacauan utama, ketika dua kematian sedang bertarung, ruang alam semesta itu sendiri menjadi sunyi dan hukum berhenti berputar. Telapak tangan yang besar telah membuat kedua benda mati ini menjadi debu. Meskipun mereka beregenerasi kembali, mereka terluka parah. Telapak tangan pemimpin kota kekacauan utama? Ya, perasaan itu, Luo Feng mengangguk. Namun, yang ini sepertinya tidak menakutkan seperti pemimpin kota. Ketika pemimpin kota bergerak, sepertinya segala sesuatu di dalam ruang alam semesta ditundukkan dan dikendalikan. Dan gambar buram ini, Luo Feng hanya merasakan sedikit. Penerbangan dan gelombang ekor. Menyenangkan, ini sangat mengasyikkan. Luo Feng tidak terlalu memikirkannya, mengambil kesempatan untuk menggunakan waktunya untuk mempelajari dan memahaminya. Semakin dia melakukannya, semakin mendebarkan. Kedua gerakan itu membuat pemahaman Luo Feng tentang langit yang merobek dan daratan meningkat dengan pesat. Ini adalah teknik kekerasan pertempuran jarak dekat, di mana merobek langit mengacu pada serangan cakar sementara merobek tanah mengacu pada menggunakan ekornya. Tentu saja ini adalah penjelasan yang paling sederhana. Namun, melihat gambar kuno telah menyebabkan Luo Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri dalam melatih merobek langit dan daratan. Itu dia, teknik pertempuran binatang bertanduk emas itu akan merobek langit dan tanah. Luo Feng membuat keputusan, matanya berbinar, menatap aura tak berujung yang jauh, mengantisipasi, siapa yang tahu jika saya akan melihat gambar lain. Pada saat ini, meskipun Luo Feng sedang berlatih di dalam kamarnya, tubuh Mosa telah menjadi batu di dekat pintu masuk gua, dengan hati-hati memeriksa gerakan aura di luar. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Setelah tinggal di sana selama 2 bulan, tubuh Mosa telah menemukan total 3 gambar termasuk yang pertama. Dari lama tinggal di sana, dia kadang-kadang melihat 3 hal ini berulang, tidak pernah melihat yang baru lagi. Di antara 3 gambar ini, yang pertama adalah di mana hanya telapak tangan besar yang turun dari atas, binatang itu melambaikan ekornya dan terbang sambil menyebarkan telapak tangan. Yang kedua adalah tempat binatang itu menundukkan kepalanya, tanduk emasnya mengarah ke depan, menusuk ke depan saat ia terbang, adegan serangan yang sederhana. Yang ketiga adalah tentang binatang yang dengan kasar melambaikan cakarnya, menebas ke depan. Haha, saya telah berhasil, saya telah berhasil. Alam semesta virtual, Villa Awal Absolut 1136. Luo Feng berada di tempat latihannya sendiri, saat dia belajar, menggunakan darah mengambang dan coretan ruang waktu untuk mengerjakan gambar gerimis tablet 9 alam semesta. Dia akhirnya bisa memahami keajaiban ke-12. Tanggal 1 hingga 9, termasuk yang paling dangkal, dia telah memahaminya kembali di kota kekacauan utama. Adapun tanggal 10 dan 11, dia telah membuat beberapa kemajuan setelah mempelajari coretan ruang waktu, bersama dengan beberapa akumulasi pengetahuan dari apa yang dia lihat di kota kekacauan utama, akhirnya membuahkan hasil. Dan kemudian, dia telah dibingungkan cukup lama oleh keajaiban ke-12. Setelah 2 tahun berlatih di lubang besar kuno ini, dia akhirnya memahaminya. Ini benar-benar sulit. Kecepatan perhitungan kesadaran saya sebanding dengan komputer kuantum dasar, dan kemampuan pemahaman saya juga tinggi. Namun, sebenarnya butuh waktu lama bagiku untuk memahami keajaiban ke-12. Luo Feng menghela nafas. Ada 9 yang pertama, 27 tengah dan 72 final. Dari 27 tengah, saya baru memahami 3 sejauh ini. Kapan saya akan menyelesaikan semuanya? Petik 2. Dia bergumam, bagaimanapun dia gembira. Untuk membedah dan mempelajari esensi hukum ruang alam semesta, akankah semudah itu? Hanya mereka yang memiliki pemahaman, temperamen, dan bakat luar biasa yang dapat melakukannya. Bahkan jenius Lian Luo hanya memahaminya setelah 3000 tahun di kota kekacauan utama. Tentu saja, penggunaan waktu yang utama adalah yang terakhir dan tersulit 72. 2 tahun, saya telah mengikuti pelatihan lubang kuno ini selama 2 tahun, dan tubuh bumi saya telah berevolusi dari penyerapan aura pembunuhan setiap hari. Dibandingkan sebelumnya, peningkatan saya harus cukup besar. 3 bulan yang lalu saya masih gagal dalam penyerapan kristal kedua, sekarang sudah 3 bulan, saya mungkin berhasil. Merasa sangat baik, Luo Feng memutuskan. Hari ini, dia akan mencoba dan menyerap kristal sungai darah lagi. Kesadarannya menghilang dan kembali ke kenyataan. Benua sungai darah, di dalam lubang besar reruntuhan Dewa Kuno. Dalam perempat pit besar, klan Mosa sedang duduk bersila, tubuh buminya berada di dunia internal. Karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya selama penyerapan, yang terbaik adalah melakukannya di dunia internal. Dunia dalam. Luo Feng hanya mengenakan celana dalamnya, saat dia berbaring di dasar gunung logam yang tinggi, memegang kristal sungai darah di tangan kanannya.
Dia menggunakan jari kanannya untuk menebas telapak tangan kirinya, membuat luka, darah segar mengalir keluar. Mulai, Luo Feng sekali lagi menempatkan kristal pada lukanya. Ini sudah kelima kalinya dia mencoba menyerap kristal kedua. Dia telah gagal 4 kali sebelumnya. Mengikuti niat membunuh gila yang menyerbu masuk dan menyerang jiwanya, perasaan familiar itu sekali lagi menetap, setiap tulang dan sel tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Aku harus menanggungnya. Aku pasti harus menanggungnya, jangan runtuh. Luo Feng mengantisipasi dalam. Meskipun rasa sakit yang mengerikan mencapai kedalaman jiwanya, dia bisa menanggung semua ini. Benang merah darah dari kristal terus mengalir ke tubuh Luo Feng. Perlahan-lahan, kristal itu tumbuh semakin transparan. Perubahan tubuh aneh Luo Feng secara bertahap tumbuh lebih intens juga. Seluruh kristal termasuk tubuh kristal yang sudah transparan menjadi energi aneh dan langsung masuk ke tubuh Luo Feng. Tiba-tiba, ukiran merah darah yang awalnya sederhana di dadanya memiliki lebih banyak tanda yang ditambahkan padanya. Seluruh ukiran sekarang tidak sesederhana sebelumnya. Seluruh tubuhnya kembali normal saat ukiran merah darah menghilang dan energi misterius itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Luo Feng dengan cepat bangkit. Saya sudah berhasil, benar-benar berhasil. Mata Luo Feng memiliki perasaan gembira. Dalam 4 upaya sebelumnya, setiap kali itu sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit itu bukan masalahnya, masalah utamanya adalah dia selalu gagal. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil hari ini. Perasaan menyerap 2 kristal. Dengan pikiran, Luo Feng memicu energi misterius jauh di dalam tubuhnya. Segera ukiran merah darah muncul di dadanya, Luo Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Terasa berbeda, jelas berbeda. Perasaan saya terhadap 9 hukum asal-usul alam semesta yang hebat juga jauh lebih jelas sekarang. Tangannya menjadi pedang dan dia mulai melepaskan 7 bilah ilusi. Ketika dia melakukan ini, dia bahkan lebih terkejut. Menyatu dengan energi alam semesta, itu menyebabkan kekuatan meningkat sedikit. Luo Feng terkejut di dalam. Menyerap kristal pertama meningkatkan kekuatanku sebesar 20-30%. Saat ini telah dinaikkan 20-30% lagi. Yang artinya, karena 2 kristal, pada tingkat pemahaman yang sama, kekuatanku telah meningkat 50%. Dalam pertempuran hidup atau mati, dengan kekuatan 50% lebih, dia akan dapat sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri. Juga, saat seseorang semakin mendekati batasnya, semakin sulit untuk meningkat. Kemampuan alami binatang bertanduk emas untuk memperkuat, hanya bisa menggandakan kekuatan, dan itu sudah saleh. Pelatihan untuk Dewa Dunia sangat keras hanya karena efeknya yang saleh. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menyerap kristal ketiga. Mata Luo Feng berbinar. Meskipun harapannya tidak sampai, dia ingin mencoba. Saat dia mencoba untuk menyerap kristal ketiga, niat membunuh dari kristal yang dikombinasikan dengan niat membunuh selama 2 tahun yang tersimpan di tubuhnya, membentuk aura membunuh yang mengerikan yang menyerangnya. Namun, hanya dari tekadnya saja, Luo Feng masih bisa menerimanya. Dia terbiasa dengan itu, karena dia telah tinggal di area aura pembunuhan yang padat selama 2 tahun. Selalu mengikuti efek dari niat membunuh, kondisi mental Luo Feng lebih kokoh dan terlatih sekarang. Serangan tekad dengan mudah diblokir oleh Luo Feng. Kristal ketiga kemudian mulai menjulurkan benang merahnya ke dalam luka, dan mulai mengalir ke Luo Feng. Peng, peng, peng. 12 titik berbeda di sekitar tubuh Luo Feng meledak secara bersamaan, hampir seperti bambu yang telah lama mencapai batasnya. Setiap tekanan ekstra menyebabkannya langsung robek. Satu teori adalah bahwa setelah menyerap kristal kedua, Luo Feng telah mencapai batas, dan sekarang dia mencoba yang ketiga, tubuhnya tidak tahan lagi. Orang harus tahu bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin keras persyaratan pada tubuh. Faktanya, kekerasannya 10 kali lebih banyak setiap kali. Brengsek, melihat kristal pulih di telapak tangannya, Luo Feng hanya bisa tak berdaya dengan cepat memulihkan tubuhnya. Tidak apa-apa, saya sudah sangat puas dengan menyerap kristal kedua. Setelah saya bekerja keras di tempat ini, saya dapat menyerap kristal dan melatih tekad saya pasti harus tetap bertahan. Luo Feng tersenyum. Misi level berbahaya normal hanya memberikan 10k hingga 20k poin, menyelesaikan beberapa misi level berbahaya hanya akan mengumpulkan begitu banyak. Selama dia menjadi prajurit darah dan mendapatkan medali sungai darah, dia akan menerima 100k poin. Terlebih lagi, menyerap 3 kristal juga baik untuk tubuhnya. Daerah awal yang mutlak. Villa Wuka. Biasanya, Luo Feng, Wuka dan Rong Jun semua akan bertemu di sini di tempat tinggal Wuka. Wah, Luo Feng, kamu melatih orang gila. Saat saya menelepon Anda hari ini, Anda datang. Itu mengejutkan. Wuka berbaring puas di sofanya, kaki di atas meja di depannya. Jika hal-hal yang dilakukan orang gila tidak mengejutkan Anda, maka dia tidak akan menjadi orang gila lagi. Luo Feng tertawa dan berbaring di sofa juga.
Wuka, keluarkan anggur terbaikmu. Saya jarang datang, dan karena saya di sini, Anda harus menunjukkan sikap pemilik. Anggur di alam semesta virtual masih membutuhkan biaya. Wuka berdiri tak berdaya. Karena alam semesta virtual adalah bisnis seperti kenyataan, maka perusahaan Pinghai yang bergantung pada makanan dan minuman bisa menghasilkan begitu banyak. Selain itu, Rongjun juga tertawa. Uang, Wuka, Pangeran Manka kita yang agung, apa uang kecil ini bagi yang mulia? Apakah itu berarti apa-apa? Sial, kalian berdua bajingan. Saat itu, salah satu dari Anda adalah orang gila dan yang lain biadab. Hanya aku adalah seorang pemuda yang tidak bersalah. Siapa yang mengira aku butuh waktu lama untuk melihat melalui kalian berdua, bahwa kalian berdua jahat dan licik, kata Wuka. Dia mengeluarkan botol giok cerah yang ditempatkan di sampingnya, dan di dalamnya ada cairan bercahaya transparan yang membuat seseorang benar-benar gemetar karena rasanya. Hehe, mata Luo Feng berbinar. Wah, Wuka jelas saudara laki-laki. Rongjun juga tertawa. HMPH, ini adalah Gadrung. Meskipun berada di alam semesta virtual, ketika kamu meminumnya, itu benar-benar mirip dengan minum di dunia nyata. Namun, Dewa Mabuk pada kenyataannya, hanya satu botol berharga 8.000 elemen campuran. Dan di sini, saya hanya menghabiskan 8 elemen campuran. Wuka jelas bangga ketika dia mengatakan ini. Luo Feng berteriak, untuk membeli satu buah kehidupan, 2 elemen campuran sudah cukup. Anggur ini sangat mewah, berhentilah pamer. Cepat dan bawa, aku sudah ngiler. Rongjun berdiri untuk mencoba dan merebutnya. Jangan terburu-buru, aku datang. Wuka duduk dan menuangkan anggur untuk mereka bertiga. Meskipun disebut Gad mabuk, itu tidak melumpuhkan seseorang sepenuhnya, tetapi menghasilkan perasaan yang luar biasa dalam kesadaran seseorang, perasaan yang bekerja sepenuhnya pada roh. Anggur yang enak, Luo Feng menutup matanya. Bagus. Rongjun membuka matanya setelah mencicipi dan mengambil botolnya. Aku akan menuangkan. Ketika Anda mendapatkannya di kehidupan nyata, jadilah sedikit mewah. Gumam Wuka, yang mulia kejam. Luo Feng tertawa. Kami tidak punya uang, kata Rongjun. Wuka memandang Rongjun. Rongjun, sudah 2 tahun. Anda telah melakukan begitu banyak misi. Hanya dari misi ini saja, Anda harus memiliki puluhan ribu poin. Puluhan ribu bertukar dengan Dewa Mabuk nyata seharusnya tidak menjadi masalah. Jika Anda bersedia, bahkan para undedying akan bersedia untuk bertukar dengan Anda. Petik 2. Benar, Luo Feng. Wuka menatapnya. Apakah kamu masih terjebak dalam misi itu? Saya tidak bermaksud mengomel, tetapi membuang-buang waktu adalah membuang-buang kekuatan. Yang tidak memanfaatkan waktu mereka sekarang dan berlatih keras. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, menyerah saja dan ambil misi lain. Petik 2. Bagaimana dia bisa menyerah? Setiap 100 tahun, Anda hanya dapat mengambil 10 misi seperti itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melepaskan salah satu dari mereka. Rongjun menekankan, setiap 100 tahun, Anda hanya dapat mengambil 10 misi seperti itu? Luo Feng memandang Rongjun, dari mana kamu mendapatkannya? Saya baru saja menerima misi kelima saya dan mendapat pemberitahuan, memberitahu saya bahwa setiap 100 tahun, kami hanya dapat mengambil 10 misi. Ini untuk mencegah anggota inti berusaha terlalu keras untuk mendapatkan poin dan membuang-buang waktu untuk misi. Lagi pula, pelatihan dan misi, bersama dengan belajar dan pemahaman semuanya sangat penting. Rongjun menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Apapun, gila, terjebak dalam satu misi itu tidak baik, kata Wuka. 6. Wuka benar. Rongjun mengangguk. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Kalian berdua bajingan. Apa, Anda pikir saya membuang-buang waktu saya di sana? Dan kekuatan saya tidak cukup meningkat. Haha, hari ini aku akan mencoba jembatan surgawi dan membiarkanmu melihatnya. Jembatan surgawi, Rongjun dan Wuka sama-sama terkejut saat mereka memandangnya.